10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman. Shalom. Selamat datang di ibadah midweek minggu ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa pujian bagi Dia, sebab Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu bersama kita dalam apapun keadaan kita. Dia tetap selalu berada di sisi kita. Mari kita pujikan nama Dia, kita agungkan nama Dia. Yes, Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan kau dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapuskan kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam
kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami sering kali mendukakan hati-Mu Tuhan, tapi Engkau tetap berada di sisi kami Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami Tuhan, kami mau mengangkat pujian kami bagi-Mu Tuhan, dan kami mau menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan lawatan pada setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah oke teman-teman, siapa yang di sini percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Dia adalah perisai bagi setiap kita. Dia yang selalu menjagai kita apapun keadaan kita dan apapun yang kita alami, Dia tetap ada di sisi kita untuk menjagai kita. Maka dari itu mari kita angkat pujian bagi Dia, kita tinggikan namanya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu untuk mengikutimu. Mari sama-sama kita katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu untuk mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu untuk mengikutimu. Takkan ku ragu untuk mengikutimu. Takkan ku ragu untuk mengikutimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan membebaskan kita dari setiap beban yang kita alami. Maka dari itu kita akan mengangkat sebuah pujian yang terbaik untuk Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di Yang sujud di altarnya. Oh ya Tuhan, ku bawa hidupku. Amin. Ku terima anugerahnya di dalam nama Yesus. Bebaskanku, Dia ubahkan hidupku. Terima kasih Yesus, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kelimpahan terjadi, kelimpahan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya ketika kami datang kepada Engkau ya Tuhan, Allah bertindak dengan cara-Mu ya Tuhan. Sesuatu pasti terjadi. Tuhan mengerjakannya lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang ada dalam hati kami. Tuhan mengerjakan setiap rancangan-Mu dengan sempurna dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan, untuk kesehatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala hal baik yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Terima kasih. Berikan kami ya Tuhan hati seorang murid yang mau untuk dibentuk. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, terkhusus buat hamba-Mu. Urapi supaya mampu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan kuasa ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang luar biasa, firman yang meneguhkan, firman yang memerdekakan setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya senang hari yang tidak mudah ini didapati anak muda tetap bersemangat, tetap semangat beribadah, tetap antusias. Dan saya rindu waktu-waktu berikutnya tetap didapati orang-orang muda yang antusias di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya rindu setiap tempat di mana engkau berada itu akan diubahkan karena keberadaanmu terus menjadi berkat. Nah, mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita itu punya mimpi yang indah, punya cita-cita yang luar biasa nanti ke depannya. Nah, kita mau belajar bagaimana integritas anak-anak Tuhan di zaman-zaman yang sekarang ini, yang tidak mudah. Nah, saya mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan ini. Nah, saya katakan setiap kita, setiap orang pasti dia memiliki mimpi yang indah tentang masa depannya. Dia berharap bahwa nanti suatu ketika dia akan mengalami kesuksesan. Nanti suatu ketika dia mengalami masa depan yang baik dalam hidupnya. Situasi yang sekarang ini dihadapi tetap masa depannya diyakini sebagai orang-orang yang memiliki masa depan penuh harapan. Nah, tetapi ada banyak orang di dunia ini yang memiliki cara pandang yang kurang tepat. Bagaimana mewujudkan kerinduannya ini untuk memiliki masa depan yang lebih baik di waktu yang ke depan ini.
Di depan nanti penuh tantangan, di depan nanti penuh kompetisi, sehingga dibutuhkan orang-orang muda yang berintegritas, yang begitu bersemangat, yang pandai luar biasa, sehingga dia mampu memenangkan kompetisi dengan orang-orang dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat, untuk merenungkan bahwa untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, ada beberapa pandangan yang tentunya berbeda antara orang-orang dunia dan anak-anak Tuhan. Orang-orang dunia melihat dan memandang, merencanakan masa depan dengan sebuah rencana dan program. Dia mempersiapkan rancangan yang terbaik dalam hidupnya. Dia berusaha sekuat tenaga, bahkan cara berpikirnya adalah ketika dia memiliki uang yang banyak, mungkin dia akan dengan mudah memiliki masa depan yang indah di waktu ke depan. Dia berusaha sekuat tenaga dengan cara-cara yang tidak tepat. Itu adalah bagi orang dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan tentu berbeda. Setiap hari depan dia akan selalu sinkronkan dengan rencana Tuhan. Segala sesuatu dia harus selaraskan apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi kerinduannya dengan rencana Tuhan. Dia doakan dengan sedemikian rupa, mengerjakan dengan maksimal penuh tanggung jawab, kemudian melakukan dengan gigih. Bukan hanya sekedar berbicara uang. Orang dunia akan mempersiapkan masa depannya dengan kekuatan yang dimiliki, bahkan mungkin dengan kecurangan, dengan ketidakjujuran. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat, untuk merancang masa depan kita, untuk selaras dengan kerinduan Tuhan, dan didapati kita sebagai orang-orang yang berbeda di tengah-tengah dunia yang semakin tidak benar ini. Orang-orang yang hidup, menjalankan kehidupannya. Ada perbedaan yang jelas. Orang dunia meraih mimpinya dengan segala kecurangan. Orang percaya dia berbeda. Dia akan melihat bahwa, oh iya, saya harus tetap mempercayai firman Tuhan. Saya harus didapati sebagai orang-orang yang dapat dipercaya, dapat melakukan tugas dan tanggung jawab, bahkan hidup kita ini dipandang orang-orang sekeliling sebagai orang-orang yang tidak bercacat celah. Firman Tuhan di Amsal 28 ayat 6 berkata begini, saudaraku. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Dengan tegas, saya ulang, lebih baik orang yang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Firman Tuhan ini tidak berarti menganggap orang kaya itu jahat, bukan. Itu adalah kerinduan Tuhan, bahkan melalui firman ini saya mau mengingatkan setiap kita yang mendengarnya bahwa takdir Anda adalah orang-orang yang diberkati. Takdir Anda adalah orang-orang yang kaya pada nantinya. Takdir Anda adalah orang-orang yang memiliki masa depan yang penuh harapan. Tetapi kita harus fokus bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang berbeda di dalam mempersiapkan masa depan kita. Orang-orang yang bersih kelakuannya. Saya dulu pernah mengatakan bahwa mungkin kepandaianmu, keahlianmu itu bisa membuat engkau berada di posisi puncak di dalam karirmu. Tetapi orang-orang yang berkarakterlah yang hanya bertahan ketika dia sedang diangkat oleh Tuhan. Sehingga kita bisa lihat di TV-TV itu banyak orang yang ditangkap karena apa? Karena koruptor. Dia sudah menjadi menteri, dia anak Tuhan, tetapi pada akhirnya dia ditangkap. Karena apa? Dia tidak berperilaku dengan baik. Segala kepandaian, segala kekayaan, segala kemampuan yang dimiliki itu menjadi tidak berarti pada saat dia berada di posisi puncak dan pada akhirnya didapati dia memiliki karakter sikap hidup yang tercela. Dia dihukum. Nah, kita harus menyadari bahwa takdir kita ini orang kaya, orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang berbeda dengan orang dunia. Mereka mungkin melakukan dengan cara kecurangan tadi saya katakan. Mereka melakukan dengan berbagai cara, menyuap sana sini untuk memperoleh posisi tertinggi. Anak Tuhan harus merancang masa depannya sesuai dengan rencana Tuhan. Harus didoakan setiap waktu, setiap saat.
dipercayai, diimani, kemudian ada komitmen yang dibangun untuk hidupnya ini bukan hanya sekedar menjadi orang penting, bukan hanya sekedar orang yang diberkati, tetapi perilakunya itu memampukan dia tetap bertahan ketika dia mendapatkan promosi dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya pernah punya teman dari kecil, dia pandai sekali. Suatu ketika saya ketemu dengan dia, saya lama tidak ketemu, saya mungkin belasan tahun baru ketemu pada saat saya kuliah. Dia cerita karena dia pandai, dia kuliah di Jakarta, di kampus yang bagus. Dia dengan gayanya seperti orang pandai itu menceritakan bagaimana keahlian, kepandaiannya, pencapaiannya. Nah, suatu ketika saya mendengar bahwa dia sedang dicari orang karena didapati dia menipu sana sini. Kemudian dia mau dipolisikan. Mungkin pada saat itu saya kurang pandai, lebih pandai dia. Tetapi kalau saya lihat sekarang, dia begitu susahnya mencari pekerjaan. Dia susah dalam kehidupannya. Karena apa? Perilakunya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk promosi ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Amsal tadi harus kita renungkan bahwa fokus hidup kita bukan hanya sekedar fokus ingin kaya, fokus ingin memiliki masa depan yang penuh harapan, tapi tanpa dengan mengimbangi perilaku yang benar. Kita harus berusaha untuk menghidupi firman ini. Bahkan boleh sampai suatu cara hidup lebih baik miskin, kalau sampai nanti perilaku saya ini tidak benar. Tapi saya percaya setiap anak Tuhan, pasti dia beriman bahwa dia orang yang diberkati. Dia beriman bahwa dia nanti menduduki posisi terbaik. Yang harus kita bangun adalah jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki integritas yang benar. Dunia sekarang sedang membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang hidupnya menjadi berkat di sekolahnya, di tempat pekerjaannya. Dunia membutuhkan orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang cakap. Bukan hanya sekedar orang pandai. Karena orang pandai yang tidak tepat di dalam melakukan aktivitasnya, maka dia akan menipu sana sini. Tetapi orang yang berintegritas, dia akan semakin naik, semakin naik. Integritas adalah orang yang bisa dipercaya dan dapat diandalkan. Karena didapati karakter hidupnya baik, karakter hidupnya bagus. Itu harus dipupuk dari sekarang. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang terlena. Kita tidak menjadi orang yang sombong, tapi ketika pada suatu saat kita mendapatkan promosi, kita tetap rendah hati. Kita tetap menjaga perilaku kita. Ya Tuhan, ini adalah bagian promosimu dalam hidupku. Aku ingin menjadi orang yang semakin Tuhan pakai. Aku ingin bahwa hidupku ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jagai aku, supaya hidupku ini terus menjadi berkat. Aku ingin hidupku ini berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita adalah generasi yang berbeda. Ketetapan hidup kita dirancang Tuhan untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Kita adalah orang-orang yang nantinya menduduki posisi terbaik. Komitmen hidup kita harus kita jaga supaya hidup kita ini terus di bawah Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, sesuatu yang sempurna sampai Tuhan bawa kita ini menjadi terus serupa Kristus, menjadi orang yang dipercaya karena integritas kita tetap didapati di dalam hidup ini. Tidak sia-sia. Kalau contoh di dalam Alkitab, ada Daniel yang begitu luar biasa. Dia menempati posisi tertinggi di dalam pemerintahan. Karena apa? Didapati dia punya integritas di dalam hidupnya. Dia punya roh yang luar biasa. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga tidak ditemukan kesalahan sedikit pun, kecuali kesetiaannya kepada Tuhan. Itu adalah contoh yang harus kita teladani dalam hidup ini.
Fokus yang kita kejar bukan sesuatu yang duniawi dengan menghalalkan, dengan menggunakan berbagai macam cara kejahatan apapun untuk mencapai apa yang kita mau. Tetapi fokus hidup kita adalah kehendak Tuhan harus jadi, dan aku adalah orang yang bisa dipercaya Tuhan karena perilaku sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab ketika mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Kita renungkan sama-sama ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita harus bertanya di dalam hati kita, Tuhan, kapan ini saya melakukan hal ini? Terkadang kita menuntut orang lain untuk mengerjakan terlebih dahulu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi hari ini kita bisa belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama, kapan penerapannya? Sejauh yang saya tahu adalah penerapannya harus dimulai dari kesadaran diri kita. Kita kerjakan, kemudian kita menjadi teladan bagi orang-orang lain, supaya kita memberi pengaruh yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Orang-orang yang melihat kehidupan kita, kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki integritas yang bagus. Orang-orang yang benar-benar teruji kejujurannya, orang-orang yang benar-benar memahami bahwa Tuhan punya rencana besar di dalam hidupnya untuk mengubahkan banyak orang. Sehingga perilakunya tidak dikerjakan dengan main-main. Karena apa? Orang-orang melihat anak Tuhan supaya apa? Menjadi berkat. Orang-orang terus memandang anak-anak Tuhan. Kapan ini kamu lengah? Sehingga nama Tuhan bisa dipermalukan. Nah, kita harus menjaga hidup ini supaya jangan sampai nama Tuhan dipermalukan dalam hidup ini. Tapi kita harus membuat hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kita berada, jadilah pengikut Kristus yang dikenal cakap, dikenal baik, dikenal bertanggung jawab, dikenal murni di dalam melakukan segala tindakannya, dan dikenal jujur. Supaya apa? Nama Tuhan dikenal. Oh, ini anak-anak Tuhan berbeda dengan cara-cara dunia. Dia bisa dipercaya terus dan meraih posisi tertinggi. Harus kita bangun begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita melihat ada banyak orang yang mungkin jujur, orang baik, tetapi karena faktor minoritas, kemudian dia dikucilkan. Tetapi hari ini kita harus merenungkan bahwa itulah standar kita, orang percaya, anak-anak Tuhan. Bahwa masa depan itu Tuhan jamin. Tuhan butuh kerjasama kita untuk berperilaku dengan tepat, untuk memiliki integritas dengan baik. Yakinlah bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan minder ketika orang baik yang engkau kenal ini dilihat dia tidak populer, dilihat dia tidak kaya. Jangan minder, karena pekerjaan Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Mungkin engkau melihat ketika orang yang jujur dia tidak beruntung, tetapi suatu saat dia pasti akan beruntung karena itu firman Tuhan. Yang pasti dia akan berbahagia. Amin. Terus jaga hidupmu. Jangan sampai engkau kalah dengan orang-orang dunia ini. Kompetisimu dengan orang-orang dunia harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, didapati engkau sebagai orang yang berbeda dalam hidupmu, dan engkau akan memenangkannya. Karena apa? Integritas karaktermu itu terjaga. Amin. Dan yang terakhir, yang harus saya sampaikan adalah, ketika kita berperilaku baik, ketika kita benar hidupnya, itu pasti didapati kita bahagia. Biasanya yang dikejar orang itu adalah kebahagiaan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 3 berkata begini, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Renungkan saudaraku, ini bukan berbicara berbahagialah orang yang kaya, tapi orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan, dia bisa berbahagia. Dia bisa mengalami sukacita.
Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Uang tidak bisa membuat engkau langsung otomatis bahagia. Tetapi ketika perilakumu, hidupmu tidak bercela, ada sukacita besar dalam hidupmu, engkau sudah, oh Tuhan, aku bersyukur dengan hidupku sekarang ini. Aku berbahagia karena engkau sudah menganugerahkan kesehatan bagiku. Engkau sudah menolong aku dari setiap waktu demi waktu. Engkau menolong pendidikanku, engkau menolong menyertai pekerjaanku. Ada kebahagiaan yang muncul. Dan pasti firman Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupmu. Ketika engkau menjadi orang yang dipercaya Tuhan, maka engkau akan mendapat promosi-promosi dan itu tetap melekat dalam hidupmu. Tidak akan engkau turun. Itu saya yakin pasti. Maka dari itu saudaraku, hari ini yang harus kita renungkan adalah fokus hidup kita. Jangan hanya sampai mengejar sesuatu yang duniawi, materi, kekayaan, sampai melupakan yang namanya integritas anak-anak Tuhan. Jelas tadi dikatakan, kalau engkau melakukan kejahatan, lebih baik engkau miskin. Itu adalah firman Tuhan. Kalau kita lakukan dalam hidup ini, saya pasti percaya kita pasti akan terus di bawah Tuhan untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih hebat lagi. Kita menjadi orang yang berintegritas, kita menjadi orang yang semakin dipercaya Tuhan di dalam hidup ini. Itu yang harus saya sampaikan kepada saudaraku hari ini. Karena apa? Masa depanmu tidak ditentukan oleh keahlianmu, tapi masa depanmu ditentukan oleh Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan rindu engkau menjadi orang-orang yang semakin dipercaya, orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Terus doakan janji Tuhan dalam hidupmu. Tunggu dengan sabar pekerjaan Tuhan dinyatakan. Terus engkau percayai firman Tuhan dalam hidupmu. Bangun komitmen dalam hidupmu untuk engkau menjadi orang yang memiliki karakter yang benar. Dan pada akhirnya engkau akan semakin dipercaya Tuhan. Yakinlah bahwa engkau ini kepala bukan ekor. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Itu pasti terjadi dalam hidupmu. Imani ini dan engkau akan mengalaminya. Seberapa besar persentase engkau berhasil dalam hidupmu adalah seberapa engkau mempercayai firman Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau percaya firman Tuhan dalam hidupmu, engkau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, engkau melatih hidupmu, bayar harga, melakukannya dengan segenap hati, saya percaya Tuhan pasti akan terus memperlengkapimu, terus membawa engkau mengalami kebaikan-kebaikan, berkat-berkat yang tidak pernah engkau pikirkan. Amin. Renungkan itu, engkau pasti akan berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, anak-anak teen, anak-anak youth, bahkan orang-orang yang mendengar firman ini, mereka boleh semakin menaruh harap kepada Tuhan. Mereka boleh berkomitmen bahwa fokus hidupnya adalah mengenal kehendak Tuhan, mengejar sesuatu yang baik, berubah dari cara hidup orang-orang dunia kepada kebenaran firman Tuhan, mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bukan mengerjakan seperti orang-orang dunia. Ini adalah generasi yang berbeda dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjagainya dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu ini, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Mereka adalah orang-orang yang terus Tuhan pakai dalam hidupnya. Mereka memiliki masa depan yang penuh harapan dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Apapun situasi yang mereka hadapi, mereka tetap meyakini bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu pasti tergenapi atas hidup anak-anakku ini dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terjadilah bahwa anak-anakmu ini adalah orang-orang yang Engkau berkati, dijagai dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus.
terjadilah. Kami mau lihat ya Tuhan, bahwa melalui malam hari ini, mereka menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan mereka. Mereka memiliki masa depan yang penuh harapan. Mereka nanti akan menjadi pemimpin bangsa-bangsa, orang-orang yang senantiasa dinanti-nantikan kehadirannya, perkataannya dalam nama Tuhan Yesus, dan namamu dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama imani dan kita mau sama-sama berintegrasi di dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah musik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.